Ya, Anda kembali di Dua Sisi dan kita masih membahas mengenai metaverse ini yang juga ramai diperbincangkan soal Ka'bah yang sudah dibawa ke dalam era metaverse atau meta semesta atau dunia virtual. Tadi Mas Islam menyampaikan ini orang di Arab Saudi saja sudah berpikiran jauh lebih revolusioner untuk menghadirkan Ka'bah ya ke dalam ruang-ruang privat umat muslim, mendekatkan begitu. Tapi kok di sini mungkin orang Indonesia mungkin lebih dulu dengan pro kontranya. Seperti itu. Apakah memang kita harus siap adaptif dengan perubahan teknologi jika dikaitkan dengan agama seperti apa? Ya, kalau saya tetap berpegangan bahwa agama itu adalah lentur, bukan berarti agama itu menyerah terhadap peradaban, tapi bagaimanapun kita ini kan dikepung oleh tafsir-tafsir. Ada redefinisi di dalam hukum-hukum fikih sesuai dengan keadaan. Tadi Pak Kiai bilang dulu pakai telepon akad nikah itu nggak boleh. Sekarang sesuai dengan perkembangan manusia, dengan peradaban manusia ada fikih yang membolehkan. Nah, persoalannya adalah orang-orang di Indonesia sebagiannya, bukan semua. Sebagian orang di Indonesia itu kadang-kadang, ini mohon maaf, lebih Saudi dari Saudi. Sementara Saudi ingin melepaskan diri dari kesaudiannya. Ini saya jujur saja. Ini kita semua budaya lokal kita yang penuh kearifan, sopan santun, norma, moral, ini berusaha dibid'ahkan karena tidak identik dengan budaya Arab. Sementara orang Arab sendiri sudah betul-betul merasa tertinggal peradabannya. Nah, persoalannya ini Arab sudah berkenalan dengan metaverse. Ini kan kita harus siap dengan segala pengetahuan agama kita, dengan segala takdim kita terhadap para ulama. Nah, persoalannya ini tahun 2022. 100 tahun lagi seperti apa agama kita? Seperti apa kehidupan sosial kita? Nah, itu nanti dijawab Mbak Devi. Saya mau ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai ini orang Indonesia sebagian lebih Saudi dari Saudi sendiri gitu loh Pak Kiai itu. Ya sebagian ada yang begitu, lebih konservatif dari mereka. Mungkin karena pemahamannya yang masih kurang. Jadi memahami parsial. Jadi kita dimanapun dan berada dimanapun ketika pengetahuannya terbatas, maka cenderung dia menyalah-nyalahkan orang lain. Idza qalla ilmuhu katsura inkaruhu wa idza katsura ilmuhu qalla inkaruhu. Jadi pepatah itu mengatakan kalau orang banyak ilmunya itu nggak mudah nyalah-nyalahin orang lain. Karena banyak perspektif yang bisa dibangun oleh orang yang berilmu. Tapi kalau orang tak berilmu itu mudah nyalahin dan mudah ingkar kepada orang lain. Jadi yang dikit-dikit salah, tapi padahal barangnya sedikit tapi disalahin terus. Nah ini biasanya orang yang ilmunya sedikit. Oleh karena itu ketika Al-Quran itu turun pertama kali ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada unsur membaca sebagai sarana intelektualitas, ada aspek keagamaan. Banyak orang yang pinter, intelek, tapi tidak punya nilai agama, maka kepandainya hanya untuk membunuh manusia. Begitu juga orang beragama ketika tidak berilmu, kadang-kadang atas dasar agamanya dia juga membunuh orang. Oleh karena itu dua-duanya harus dibangun. Keagamaan di 100 tahun yang akan datang kemajuan akan menjadikan sebuah kemunduran bagi kemanusiaan kalau tidak dasar dengan nilai-nilai. Tapi nilai-nilai ini akan menjadi konservatif kalau tidak dibangun dengan keilmuan. Maka harus seiring. Di sini antara orang yang menggali tentang keilmuan itu sendiri, sains itu harus seiring dengan agama. Tidak berarti sains harus bertentangan dengan agama. Atau orang agama merasa anti sains atau orang sains anti agama itu menjadi malapetaka. Jadi keduanya harus beriringan, tidak harus saling beradu tetapi harus beriringan bersama-sama bagaimana bagaikan saudara kembar, dua sisi mata uang antara ilmu dengan keagamaan itu. Nah, tadi saya kutip sains harus beriringan dengan agama. Agama juga harus beriringan dengan sains. Ini jangan-jangan nanti kalau saya mengutip Mas Islam, Mas Roy, apapun dengan perkembangan teknologi jangan-jangan saya nggak tahu secara fikihnya seperti apa ya bisa pelaksanaan ibadah haji secara virtual nanti karena adaptif saya sih menjawabnya begini, kalau sekarang mungkin jawabannya adalah keniscayaan. Niscaya akan ke situ. Saya setuju dengan tadi disampaikan Pak Kiai Nafis ya bahwa dulu akad nikah itu nggak boleh, tapi kemudian dengan teknologi boleh. Dulu kita telepon zaman sekarang itu dilarang oleh pemerintah karena kita telepon dengan VoIP, Voice over Internet Protocol. Dulu dilarang, teleponnya bolehnya direct, telepon langsung. Akhirnya undang-undangnya berganti, kita boleh. Nah tadi yang Mbak Devi bilang, akhirnya aturan itu akan ngikutin. Kemarin Hari Pers Nasional, Presiden juga memberikan statement agar berhati-hati nanti pers ke depan tuh jangan sampai terpengaruh clickbait dan lain sebagainya. 2 tahun yang lalu ada seorang profesor komunikasi ya ini dari Rutgers University itu di New Jersey di Amerika sana, itu yang menulis bahwa journalism in the age of virtual reality itu adalah how experience media and transforming purpose.
Jadi artinya pers itu pun akan bertransformasi ke media yang baru ini. Artinya orang juga harus bersiap-siap. Sekarang industri media disadari atau tidak Mbak, dulu juga bergaul dengan perangkat-perangkat yang secara fisik, kamera besar, kemudian laptop. Saya sekarang masih ngalamin tuh kamera yang segede iya, itu. kamera terus muncul menjadi kamera setrika. Sekarang handphone. Iya. Bahkan ada ya TV milik kawan kita itu kameranya semuanya handphone. Jadi dia sudah menggunakan handphone begini untuk mengabadikan, bukan lagi dengan kamera yang besar kan teknologinya. Nah, saya percaya ini akan menjadi keniscayaan. Tapi apakah tadi kata kunci di paling ujung kata Pak Kiai, apakah pembuahan ya? Saya mohon maaf bukan kata pembuahan. Pembuahan itu bisa dihasilkan juga nanti di metaverse. Ya mungkin nanti teknologinya kalau sampai ke sana bisa jadi juga. Nah, tapi untuk karena kan gini, orang dulu mohon maaf nih, melakukan pembuahan itu harus ketemu fisik laki-laki dengan perempuan. Lama-lama ada teknologi orang bisa secara tabung. Iya, bayi tabung. Ya, kemudian bisa diinseminasi. Sekarang tabung yang ada di dalamnya bisa disimpan untuk berapa tahun lagi. Terus kemudian sel itu mungkin nanti bisa dikreasi. Sudah ada teknologi ini semua masih apa namanya debatable ya. Cloning masih belum boleh orang cloning, tapi kan itu masih fisik, masih ada zatnya. Oke, tapi kalau kan untuk lama-lama kayak dinosaurus bisa dihidupkan lagi. Nah, kayak gitu. Tapi untuk keniscayaan Anda bilang untuk pelaksanaan ibadah secara virtual. Keniscayaan menurut Mas Roy ya. Keniscayaan Tapi akhirnya akan terjadi. Untuk Pak Kiai? Gitu. Karena tadi dibilang harus adaptif antara agama dan sains dan agama. Untuk pelaksanaan ibadah haji virtual? Di agama itu ada yang sabit, ada yang mutatawir. Jadi ada yang tetap nggak boleh berubah, ada yang sifatnya itu dinamis. Nah, yang tetap ini seperti halnya akidah, esensi beribadah itu tetap tidak boleh berubah. Orang sholat itu dia berubah dengan bahasa yang lain, ruku diubah dengan yang lain itu dia sabit nggak bisa. Tetapi sarana memanggil orang untuk sholat itu bisa pakai beduk gitu loh, bisa pakai adzan kan gitu, bisa memberitahu dengan yang lain itu bisa, syiar-syiarnya bisa dilakukan. Demikian juga ketika kita bicara berkenaan dengan ibadah, makanya ibadah haji nggak bisa digantikan. Dulu memangnya ketika kami mau masuk tahun 2003 itu ke Masjidil Haram, itu nggak boleh bawa kamera loh, diperiksa oleh polisi. 2008 saya berangkat lagi haji itu, siapa yang mau bisa meriksa semua bawa HP ke dalam? Saya bisa melarang untuk foto-foto depan Ka'bah. Jadi ini dari Saudi sendiri dan di kita yang awalnya dulu mungkin orang bisa mengharamkan dengan gambar-gambar, sekarang gimana bisa mengharamkan? Karena bagian dari kenangan itu. Jadi hal-hal yang tidak merusak kepada asli akidahnya, pada dasar ibadahnya dan juga tidak merusak terhadap kehormatan manusia. Cloning itu kenapa bisa diharamkan? Selamanya akan diharamkan. Kenapa? Karena merusak kemanusiaan. Kita ada namanya hifdzun nasl, memelihara keturunan dalam maqasid tujuan syariah. Ketika ada orang di cloning lalu dicampur dengan jenis kelamin lain, kemudian beranak dengan proses itu, orang kan aja tidak ada pernikahan. Kemudian keturunan siapa tidak tahu. Kehormatan manusia sama dengan kehormatan binatang nantinya. Nah, ini tetap dilarang di dalam Islam. Mau maju seperti apapun teknologi, di sini butuhnya kemajuan teknologi harus diiringi dengan nilai-nilai agama, sehingga manusia tidak hancur karena kemajuan teknologi, tapi juga jangan sampai manusia ini konservatif, mundur karena tidak bisa menerima terhadap kemajuan teknologi. Itulah saya menjembat tadi itu bagikan dua sisi mata uang antara sains dengan agama. Jangan sampai saling membunuh. Jangan sampai saling mengalahkan, tetapi beriringan untuk kemajuan manusia dan memudahkan kehidupan. Jangan sampai di masa teknologi begini untuk mudah hidup, itu kita menjadi sulit gara-gara kita beragama. Nah, tapi bisa terjawab ya kalau Mas Roy bilang pelaksanaan ibadah haji virtual itu keniscayaan, bisa kita firm untuk bilang tidak bisa kalau sesuai dengan fikih dan akidah agama. Sampai sekarang saya dan beberapa teman ulama mengatakan sampai sekarang dan sampai kapanpun tidak bisa dilakukan di virtual karena tempatnya nggak bisa dipindahkan. Nah, ini balik lagi nih, saya menyinggung yang Mas Islah sampaikan tadi, kalau di Arab Saudi sendiri orang sudah mulai revolusioner, tapi di Indonesia bahkan mungkin sedikit banyak yang masih menolak atau istilahnya lebih Saudi dari Saudinya sendiri gitu ya. Nanti saya ingin ke Mbak Devi, apa sih secara sosial masyarakat itu seperti apa? Apakah memang tidak bisa menerima hal-hal yang sifatnya baru, tidak terbiasa dan lain-lain? Tapi nanti kita jawab ya usai jeda. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.